Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya nikmat sehat walafiat seperti ini, sehingga kita masih bisa mengikuti proses pembelajaran daring. Ya. Untuk kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang tema 6. Ya, kita masuk ke sub 1 pembelajaran 4. Kita sekarang sudah masuk di pembelajaran 4 tentang panas dan perpindahannya. Dimatikan dulu ya mikrofonnya ya semua ya. Nah, lalu kesepakatan kelasnya, kesepakatan kelas online kita ini sama ya. Berpakaian rapi dan sopan, kamera tetap diaktifkan, lalu mendengarkan materi dengan serius, mematikan mikrofon jika tidak berbicara. Jadi mikrofonnya dimatikan kalau tidak berbicara. Lalu menyalakan mikrofon jika ingin bertanya atau menjawab. Lalu yang terakhir itu kalian aktif ya. Nanti kalau aktif itu artinya di sini kalau misalnya kalian Pak Guru tanya, jawab. Lalu kalau ada yang pengen ditanyakan, nggak usah dipendem-pendem di hati, langsung aja ditanya. Nah ini untuk pembelajaran 4 subtema 1 tema 6. Apa aja pelajarannya di sini tematiknya? Ini ada pelajaran bahasa Indonesia, IPA sama SBDP. Ya, 3 pelajaran ini untuk pembelajaran 5 ya. Nah, sekarang di sini ada gambar. Coba perhatikan gambar di situ. Ya. Coba gambar itu diperhatikan, gambar A sama gambar B. Nah, coba sekarang dijawab deh sama. Iya, nggak ada. Ada nggak gambarnya kelihatan nggak? Enggak. Elias? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya. Nah, di situ ada gambar A sama gambar B. Coba dibandingkan ukuran panci. Di situ ada panci ya. Ukuran panci gambar A sama gambar B itu bagaimana? Ya. Berbeda. Bedanya seperti apa? Kelihatan, Pak. Kalau saya nggak kelihatan, Pak. Beda. Bedanya? Ya, panci yang A. Betul. Yang satu panci A itu besar. Yang panci B itu yang kecil. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, dimasak ya, panci mana yang akan memerlukan waktu yang lama? Jadi lebih yang A. Yang apa? Ya, betul. Yang A. Yang A lama. Kenapa yang A kok bisa lama? Karena A itu gede. Karena dia pancinya airnya lebih banyak. Iya, betul. Karena panci yang A itu lebih besar, terus airnya juga lebih banyak daripada panci yang B. Berarti panci yang B lebih cepat ya matangnya dibandingkan panci yang A. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, berapa suhu air dalam panci pada saat mendidih? Kalau kalau air yang dimasak di panci itu matang, kalian udah tahu belum berapa derajat? Enggak. Belum. Nah, ya, sekarang kita belajar berapa derajat suhunya. Kan nggak mungkin kalian itu masak air di panci lalu kalian bawa termometer ya. Termometer kalian bawa, kalian celupkan ke air matang itu. Ya rusak nanti. Ya, lanjut ya. Nah, di sini nanti kita belajar nanti untuk yang mengetahui berapa suhu derajat ketika air matang. Nah, sekarang dilihat dulu sama kalian. Dilihat, Bapak kasih waktu 30 detik untuk melihat pertanyaan ini. Kelihatan soalnya? Kelihatan, Pak.
Ya, coba diperhatikan dulu. Pak Guru kasih waktu 30 detik ya untuk mengamati soal itu. Nanti kita jawab bersama-sama. Nanti kalian jawab bersama-sama. Apa Pak? Saya baru masuk Pak. Dengerin dulu ya. Yang baru masuk dengarkan dulu ya. Ya. Ya, 30 detik sudah habis. Nah, dari pertanyaan sini, manakah kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau kalor ya? Ingetin, energi panas itu sama dengan kalor. Yang lebih banyak, coba di sini ditandain, dicentang. Siapa yang mau jawab? Untuk yang nomor satu itu pertanyaannya, mengeringkan pakaian yang sangat basah sama mengeringkan pakaian yang setengah basah. Lebih banyak mana panas yang dibutuhkan? Pakaian yang sangat basah Pak. Ya, betul. Pakaian yang sangat basah ini memerlukan lebih banyak energi panasnya ya. Ini untuk cara checklistnya, tar dulu. Pak Guru bingung gimana cara checklistnya ini. Pak Guru tandain ini aja deh, lingkaran. Nah, berarti ini ya, anggap aja ini checklist ya. Ya, dah. Terus untuk pertanyaan kedua, siapa yang mau membacakan? Saya. Ya, Reja. Yang lain diam ya. Ja, baca aja soal nomor 2 ini. Mengeringkan sapu lengan basah dari kain yang tipis. Lalu perbandingannya? Mengeringkan handuk Mandi yang basah. Nah, yang mana nih yang lebih butuh energi panasnya lebih banyak supaya kering? Yang mana? Yang lain teman-temannya jawab, ayo. Untuk supaya cepat kering. Nah, yang mana nih? Mengeringkan handuk basah, tebal handuknya, sama mengeringkan sapu tangan yang tipis. Lebih besar mana panas yang dibutuhkan? Ayo jawab. Sebelah kanan tuh apa? Iya betul. Berarti yang ini ya. Iya, sebelah kanan tuh dibaca, Reja. Nah, ini Ja, itu aktifin kameranya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya. Ini mengeringkan rambut panjang sehabis keramas atau mengeringkan rambut pendek setelah keramas? Lebih panas ya, lebih membutuhkan energi panas yang mana? Iya, betul. Mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Aku lagi belajar. Ya, betul. Aku lagi belajar. Ada di dalam. Ya, betul. Ada di dalam. Dan sekarang Pak Guru minta mikrofonnya matikan dulu. Semuanya mikrofon dimatikan. Ya. Reja, mikrofonnya matikan dulu. Pak Guru matiin ya. Ya. Nah, lalu di sini ada obrolan nih, siswa. Pada peristiwa mendidihnya air. Nah, ini ngomongin berbicara tentang yang panci tadi tuh. Ya. Mendidihkan air juga membutuhkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius. Nah, kan tadi Pak Guru tanya tuh, berapa kalau air matang itu suhunya berapa? Nah, di sini udah dijawab. Yaitu mencapai 100 derajat Celcius. Suhu kalau air matang. Nah, lalu siswa yang satunya lagi bicara, aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Nah, jadi kan tadi bendanya berbeda tuh antara besar sama panci yang kecil. Nah, panci yang besar itu membutuhkan energi panas yang banyak sehingga dapat baru matang tuh airnya. Nah, di sini si siswa yang satunya lagi ya, nah di sini siswa yang satunya lagi itu bicara lagi, apakah semakin tinggi suhunya benda akan semakin panas? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Nah, di sini kita pelajari lagi. Lanjut. Nah, di sini
Perubahan akibat perubahan suhu. Perubahan akibat perubahan suhu. Nah, di sini ya, perhatikan. Suhu menunjukkan derajat panas beda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Jadi makin banyak tuh, makin tinggi suhunya. Terus makin panas juga benda tersebut. Lalu energi panas juga dapat mengubah benda. Kok bisa, Pak? Energi panas bisa mengubah benda? Nah, di sini kita pelajari lagi. Nah, perubahan benda akibat perubahan suhu. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, pemuaian panas. Yang kedua, penyusutan. Ya, betul. Reja, Pak Guru itin dulu ya, nonaktifin dulu ya. Pak Guru mau menjelaskan dulu. Nah, di sini pemuaian itu adalah perubahan suatu benda. Ya, perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang atau lebar atau luas atau berubah volumenya karena terkena kalor. Kalor itu panas, ya. Kok saya bingung, Pak? Nih, contohnya misalnya gini. Kaca. Kaca itu kan dipasang sama tukang gitu ya. Kan nggak langsung rapet. Karena apa? Nggak rapet. Karena kalau misalnya kaca itu panas akan memuai. Apa akibatnya? Jika memuai ya bisa pecah kacanya. Nah, itu contohnya. Nah, lalu penyusutan. Apa itu penyusutan? Penyusutan itu adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Nah, jadi kalau panas itu memuai, kalau dingin itu menyusut. Ya. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau yang mau nanya, mikrofonnya aktifkan. Jelas ya? Jadi perubahan benda. Jadi benda itu berubah. Ya, jadi perubahan benda itu akibat perubahan suhu ada dua. Yang pertama apa? Pemuaian. Ya, yang kedua apa? Halo. Yang kedua apa? Perubahan akibat suhu. Penyusutan ya. Penyusutan, Pak. Iya. Apa ya? Nah, ya, Pak Guru ulang nih, Pak Guru ulang. Penyusutan. Perubahan benda akibat perubahan suhu itu ada berapa? Ya, ada dua, betul. Yang pertama? Pemuaian panas. Ya, pemuaian panas. Yang kedua? Penyusutan. Ya, betul. Penyusutan. Lalu pemuaian panas itu apa? Pengertiannya pemuaian panas itu apa? Gak tahu. Itu ada. Iya, betul, Nadine. Terus penyusutan itu apa? Adalah perubahan suatu benda. Ya, cukup. Jadi udah paham ya. Pemuaian panas sama penyusutan. Jadi paham. Kalau pemuaian panas itu karena terjadi suhunya panas. Lalu kalau penyusutan itu terjadi karena suhunya dingin. Jadi pemuaian sama penyusutan itu bisa terjadi pada logam, udara, dan angin. Air. Udara kan air, angin. Lanjut ya. Ini benda-bendanya Pak Guru kasih tahu. Contoh benda-bendanya selain tadi kaca jendela. Ada lagi? Ada lagi. Nah, ini contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan. Ini gambar apa nih? Kaca jendela. Iya, ini gambar apa? Nah, perhatikan, Pak Guru mau jelasin dulu nih, kaca. Kaca Pak Guru ulang penjelasannya. Untuk kaca di jendela ini pemasangannya tidak rapat ya. Karena kalau rapat ini ketika terjadi panas nanti akan terkena
akan mengalami pemuaian panas sehingga kaca itu bisa pecah. Nah, lalu ini ada apa ini namanya? Kabel. Ini yang ini nih, yang Pak Guru tunjuk tuh. Ban. Ban, ya betul, ban motor ya. Ban motor itu nanti kalau dikompa itu jangan terlalu keras, jangan terlalu kenceng. Nanti ketika di jalan panas, nanti akan memuai ban tersebut, maka akan pecah. Nah, ini juga ada kabel. Kenapa kabel listrik? Ya, kenapa kabel listrik itu? Disiplin Pak, bukan kabel. Kenapa kabel listrik itu dipasangnya nggak kenceng? Ya, tidak kenceng ini karena kalau misalnya terkena panas akan memuai. Kalau kenceng, tertarik tuh kabel, memuai, akhirnya putus. Lalu di sini juga ada gelas yang diisi air panas. Air panas Pak. Iya, air panas. Nih kalau misalnya pernah nggak kalian mengalami gelas itu dituang air panas pecah? Kagak. Pernah. Nah, iya, itu artinya gelas tersebut mengalami pemuaian. Nah, ini rel kereta juga nggak rapet ya. Karena kalau rapet itu nanti ketika memuai nanti takutnya bisa terjadi kecelakaan. Nah, di sini juga ada termometer. Cara kerja termometer juga sudah kemarin. Lanjut, dimatikan lagi ya. Mikrofon matikan ya. Ya, mikrofon dimatikan dulu. Nah, jadi di sini nanti ada soal gagasan utama pada paragraf. Nanti soalnya Pak Guru share lewat WhatsApp group. Nah, di sini ada obrolan 2 siswa tentang mengenai perubahan suhu pada jenis logam ya. Lalu di sini, nah di jenis logam ini gamelan ya. Ini apa ini? Jawab. Iya. Fakta. Gamelan. Ini gambar apa? Ini apa? Bukan, salah. Ini namanya gambar, gamelan. Kalau iya, gambarnya. Kalau gamelannya ditaruh di laptop atau di HP di layar kalian nggak bisa ya. Iya, betul, hancur. Nah, di sini fakta-faktanya nih. Lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis yaitu slendro dan pelok. Nih, ingetin. Nanti ada di soal yang Pak Guru buat. Lalu, apa itu gamelan? Ya, jadi gamelan itu adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Ya, ingetin tuh. Berarti tangga nadanya itu jenisnya pentatonis. Nah, lalu di sini campuran logam pada gamelan tadi ya. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut leburan. Ini siapa yang nyanyi? Ya, lalu sampai sini ya. Ya, jadi sampai sini untuk pembelajaran 5 selesai berarti. Ya, kita masuk satu pembelajaran lagi ya, yaitu pembelajaran yang terakhir pada subtema 1. Pada subtema 1 itu ada 6 pembelajaran ya. Nah, nanti baru